welcome to our first podcast di Tiba-Tiba Podcast. Oke, jadi di segmen pertama kita kali ini kita bakal bahas tentang bad school memories. Wow, Betul. Nah, jadi di segmen kali ini tuh kita bakal mengkulik pengalaman dari 3 narasumber kita tentang pengalaman buruk yang pernah dia alami di sekolah gitu. wow. Dan Seru banget nih khususnya ya. kita bakal bahas tentang kasus bullying gitu. Tapi kita kan nggak mungkin nih nggak kenalan dulu nggak sih? Kasian loh teman-teman belum tahu. Tapi karena ini first episode juga, jadi aku bakal kenalan juga. Aku namanya Clairin. Di sini aku bakal jadi host yang nemenin kalian di podcast ini. Dan 3 teman-teman aku kita kenalan dulu dari yang cowok Dari dulu cowok nih. deh. Oke. Halo semuanya, kenalin nama gue Fadlan, asal gue dari Bogor. Kira-kira yang terbesit dari pikiran kalian apa sih kalau Bogor itu? Kota Hujan. Hujan, bener banget. Next. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Anela Salsabila dari Pemalang. Wih, Pemalang. Apa tuh yang identik dengan Pemalang? Pemalang tuh terkenal kota penghasil nanas. Penghasil nanas ya. Jadi nanas yang kita makan tuh dari Pemalang. Oh, Oke, gitu. boleh guys. Kalau kalian mau just tip Justik nanas. ada di Ya. sini. Oke. Terakhir nih Kak, dari mana? Namanya siapa? Halo. Kenalin, nama aku Vita, asal aku dari Lampung. Kalau orang bilang Lampung itu gerbangnya Pulau Sumatera. Wah, Kenapa jauh ya. Pulau Sumatera? Karena mungkin terlalu deket kali ya dari Pulau Jawa. Oh, iya sih, deket Banten ya. Iya, betul. Oke, langsung aja. Kayaknya udah pada nggak sabar gitu nggak sih? Ih, Kayak excited banget gitu gak nggak sih? sih? Gimana nih kabarnya, perasaannya? Tiba-tiba diundang di Tiba-Tiba Podcast. Kabarnya Happy sih banget. iya, baik, kabarnya Rasa baik. jadi artis gede Wow. diundang. Karena kan tiba-tiba podcast ya, Yes, tiba-tiba diundang betul. dan tiba-tiba podcast gitu. Sangat-sangat excited pasti. Oke, karena kita bakal bahas tentang kasus bullying. Nah, aku mau nanya nih dari kalian, pernah nggak sih kalian tuh dengar tentang kasus-kasus bullying atau bahkan kayak terjadinya nih belakangan ini gitu kalian dengan kasus bullying? Boleh dong jelasin. Yang pernah aku denger itu ada kasus bullying dari anaknya si artis Vincent Rompies. Tahu kan ya? Waduh, Yang Sempat artis itu. viral rame tuh. Ya. Iya, sempat Jadi viral. si anaknya ini kan terlibat dalam kasus pembulian. Nah, korbannya ini kan sampai masuk rumah sakit juga, sampai luka-luka. Nah, kejadiannya itu kan ada di Binus Oh, School, Binus. kayak Serpong. Nah, ya. Jadi itu Kampus di gede sekolah loh itu ya. kan iya, kayak ada geng dan gengnya itu kayak turun temurun gitu. Ah, iya Itu. sih, rawan banget sih Iya, memang. betul. Benar-benar. Dan ya sebagai salah satu syarat untuk masuk di geng itu tuh kayak mendapatkan kekerasan Diuji dulu Iya. gitu ya fisiknya. Tes lah ya, iya, Iya, sama betul. seniornya gitu. Kira-kira ada sanksinya nggak dari untuk para pelaku gitu? Untuk para pelaku ada sih, sampai Vincent itu kan sampai ada pengacara gitu kan. Oh, berarti benar-benar sampai kasus itu Iya, diusut banget ya berarti ya. Iya. itu udah termasuknya parah gitu ya. Untungnya ya dihukum gitu. Iya, dan memang udah karena udah keduluan viral kali ya, Iya, jadinya Betul. mungkin gerak cepat gitu. Bener banget guys. Emang dari jurnal yang pernah aku baca nih, Indonesia itu ada di urutan kelima kasus bullying terbanyak loh di Wow. dunia. Dunia Iya Tinggi loh. banget itu. Tinggi banget berarti. Itu parah banget sih. Emang kasus bullying itu emang banyak banget terjadi, apalagi di lingkungan sekolah. Iya. Gitu. Sekolah tuh sering banget sih ya. Iya, dan kebanyakan itu kan kita kelima, tapi kan kita masih banyak juga nggak sih kasus yang belum terungkap kayak gitu nggak sih? betul. Dan itu biasanya terjadi di sekolah Iya. gitu, lingkungan Banyak sekolah. banget emang kasus yang emang nggak terungkap atau nggak terusut gitu. Iya, lingkungan sekolah yang harusnya dibuat tempat jadi belajar, tempat mengembangkan diri, tapi ya sayangnya masih banyak banget kasus kayak gitu. Bener banget. Malah jadi tempat menakutkan. Iya, Iya. bener banget. Apalagi hal yang kayak gitu biasanya dinormalisasikan. Iya. Kayak contohnya nih, misalnya sesimpel mungkin lo ngolok-ngolok dia gitu, itu mungkin bagi masyarakat itu dinormalisasikan dan mungkin ya udah itu biasa aja bercanda doang gitu Iya, ya. betul. Biar nggak baper lah, apalah gitu. betul. Padahal kan kita nggak tahu ya latar belakang seperti apa, itu Bener seperti apa. banget. Benar. Oke, ngomong-ngomong tentang kasus bullying di sekolah nih, kalian bertiga ada nggak sih pengalaman kurang enak seputar bullying yang pernah kalian rasain selama sekolah gitu? Boleh dong di spill. Siapa dulu nih? Siapa nih? Coba dulu Siapa nih? Kayaknya
Aduh, kayaknya udah gak sabar gitu. Boleh dong kak. Jadi gue itu pernah ya, waktu itu tuh FYI aja, waktu itu kan waktu baru lulus SD itu kan kita bingung nih nentuin pilihan SMP di mana. Nah kebetulan di zaman gue itu masih pakai Danem, jadi kebetulan gue masuk ke SMP yang favorit di SMP negeri itu. Dan justru kasus itu gue rasain itu di kelas 9-nya. Wah, udah mau naik ke SMA ya berarti. Betul, jadi kayak karena kan di negeri itu biasanya kan kayak mungkin emang lagi di masa peralihan gitu ya dari anak-anak ke fase remaja. Nah itu tuh jadi di kelas kami tuh dibagi jadi 3 circle. Waduh. Wow, Jadi circle. iya, ya. Seru betul. banget Jadi ya. kayak misalnya lo berada, lo cantik dan lo pinter itu masuknya ke circle yang setara gitu. Sedangkan yang lain itu kayak Wah. ya udah lo itu gak dianggap gitu. Waduh. Nah terus ada lagi nih kasus, ini bukan gua tapi salah satu temen gue itu kan punya kekurangan nih. Jadi dia tuh dan benar-benar kekurangan fisiknya itu dijadikan sebagai bahan candaan. Waduh, iya. udah bawa fisik Iya, nih betul. bullyingnya. Berarti emang masih banyak banget ya kasus bullying ya, dan Iya, dampaknya betul. kira-kira menurut lu gimana? Kalau dari gue sih, gue waktu itu nggak ambil pusing karena memang ya udah, gue mungkin mikirnya kayak lo so asik gitu kali Wih. ya. Santai Don't aja care bang. gitu ya, Iya, nggak betul. usah peduliin ya. Nah, Cara ngatasinnya juga kamu gimana? Kalau waktu itu sih gue mungkin menjauh sih Oh, sampai menjauh sekarang, dari bahkan gue pelaku gitu. iya kayak memutuskan kontak dari mereka dan Oh, fokus ke diri gue sendiri gitu. Bagus bagus banget ya. itu keputusan yang emang tepat Bijak gitu. banget. Karena emang kayak ya udah ngapain gak sih? Jauhin aja Nggak lah ya, penting. Bener banget. Bener banget. Itu berarti SMP ya. Iya SMP. Ya, SMP udah ada kasus bullying juga teman-teman. Itu nggak tercatat tuh. Bener banget. Kelima di dunia tapi tidak tercatat. Itu dia. Itu dia di lingkungan sekolah Iya, lagi. betul. Bener banget. Nah, kayaknya nih dari 2 orang ini ada juga nih kayaknya. Aduh. Boleh siapa Aduh, dulu nih? kelihatan apa ya? Apa gue dulu aja ya? Fadlan, boleh. Gue sebenarnya sudah menjadi korban dari bullying itu sejak SD. Waduh. Kenapa? Karena waktu itu gue berpindahan. Oh. Ya, kalian tahu lah ya stereotipnya kenapa berpindahan dibullying, dibully Iya. gitu. Nah mungkin dulu tuh kenapa gue pindah. Jadi ceritanya itu gue tuh SD kan di sekolah negeri, dan sekolah SD negeri itu nggak seperti sekolah SMP SMA yang Iya. notabene tuh disaring, difilter pakai nem lah, nilai lah. Nah SD itu kayak ya udah cuma tes aja. Jadi kebetulan domisili gue itu di dekat perkampungan. Gitu. Jadi mungkin culture-nya itu di sana dia perkampungan seperti itu. Nah akhirnya gue merasa nggak nyaman lah ya di sekolah ini, dan gue pindah di kelas 2. Jadi gue cuma 1 tahun di SD negeri itu. Langsung pindah gitu. Bener banget. Dan gue pindah di sekolah yang cukup bagus pada di kota gue itu SDIT, dan cukup terkenal lah namanya lah karena Favorit lah ya. Islam. ya, ya berarti? ya Islam, dan cukup mahal juga waktu itu. Waduh. Nah, gue pindah ke sana harapan gue untuk mendapatkan fasilitas yang lebih baik, teman yang lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Ya mungkin karena gue pindahan. Iya. Jadi Nah, sudah. ya bener banget, gue dites dong. Oh, sama Iya. aja ya ternyata. Sama, bener mau pindah banget. juga. Kalau di SMP, kalau gue dari SD malah gitu. Dan di tesnya bener-bener gak main-main, kayak kita berantem itu one by one. Waduh, by one dek, masih By one. SD loh ini. Masih SD kelas 2 udah by one. kelas 2. Orang kayak apa gitu. Respect Fadlan guys. Dan yang gue lawan itu adalah anak taekwondo. Waduh, Gitu. abis Iya, dong. Hah? Abis dong. Abis dong, gue Siapa yang dikunci abis? dong. Gua Aduh. dikunci gue. Mm-mm. Langsung kayak, wah ternyata gini ya. Ternyata emang masih banyak kasus-kasus bullying. Dan gak cuma SD, SMP pun gue mengalami. Waduh, sampai SMP loh teman-teman. Nah di SMP ini case-nya beda karena ya gue nggak pindahan. Mm-mm. Tapi karena waktu SMP itu gue bisa dibilang pendiam dan juga kayak introvert parah. introvert. Oke. Dan gue dapet temennya pun ya teman-teman yang sesama introvert gitu. Hmm. Jadi ketika ada yang ngebully itu ya gue nggak ada pembelaan, gue nggak ada perlawanan. Sama-sama diem. Jadi ya udah gue diem aja. Dan emang kita kan takut speak up ya karena karena korban bullying itu memang cenderung itu tidak ini ya, kayak takut gitu untuk Iya. speak up gitu. Karena ya dibully kayak diejek nama orang tua itu udah pasti banget ya sih, emang sangat Sering banget. iya sering banget gitu. Terus kayak di fisik ya di toyor lah di Waduh, sampai bawa fisik juga Bener ya. banget. Dari SD sampai SMP loh. Terus itu gimana dong cara lo ngatasinnya? cara gue ngatasin. Kalau di SD kebetulan itu gue ketahuan sama orang tua gue gitu. Karena mungkin ya gue agak lupa, tapi mungkin gue menunjukkan ekspresi sedih atau apa gitu, entah gue pulang dengan luka-luka mungkin ya.
akhirnya gue nyokap gue itu akhirnya bikin surat ke Capseknya gitu. Dan akhirnya diusut, tapi ya karena itu tadi gue udah lupa orang bullyingnya, karena kebetulan yang ngebully gue itu gak sekelas Oh. gitu. Jadi ya Oke, gitu jadi gue lupa gitu, gue cuma tahu dia ngapain aja tapi gue lupa gitu. Nah kalau SMP sih let it flow aja, karena nggak separah di SD. Kalau SD tuh Oh, bener-bener iya. gue hampir dijauhin. Gue tuh gue tuh dulu kesana tuh pakai sekolah pakai jemputan, Oh. dan gue dijauhin sama semua cowok di jemputan itu. Demi apa? Gila loh. Separah itu SD loh. SD. SD kelas 2 katanya tadi. Iya, betul. Berarti Sampai kelas sekolahnya ikut turun tangan. Ya alhamdulillahnya Capseknya sampai turun tangan. Oke, berarti ini terusut ya guys Terusut. kasusnya ini. Respect deh buat Capseknya. Respect. Respect. Terima kasih banget buat Iya. Capsek tercinta. Oke, tapi dampaknya gitu ada nggak sih Iya. yang masih dirasain kayak sampai sekarang kayak lukanya membekas atau apa kayak Dampak yang gue rasain itu biasanya gue biasanya hati-hati. Jadi gue udah nggak terlalu terbuka lagi nih kayak gitu. Jadi kan gue pasti belajar nih dari pengalaman sebelumnya gitu ya. Apa yang udah gue lakuin dari SD itu nggak boleh dilakuin lagi ke SMP. Apa yang SMP nggak boleh lagi ke SMA gitu. Iya. Jadi gue SMA nggak jadi korban bullying karena gue udah belajar dari pengalaman sebelumnya. tapi nggak jadi pelaku bullying juga kan? Alhamdulillahnya enggak. Ah. Alhamdulillah. Keren. Siapa tahu ya kan lo Siapa balas yang jadi dendam pelaku gitu. Iya, siapa tahu Apa? tiba-tiba kayak aduh pengen deh Ada balas hasrat dendam untuk gitu. dendam. membalas Nggak ya. ada ya. Bagus teman-teman. Oke, sekarang Anela nih kayaknya ada juga yang mau disampaikan ke teman-teman kita nih. Apa nih? Ya kalau untuk pengalaman buruk ya kayak bully gitu, dulu aku pernah pas SD juga kelas 6 ya. Oh. Oh, udah banyak Udah banget. Lawan SMP ya dong. SD nih. Dulu kan kalau mau berangkat SD itu kan naiknya sepeda gitu. Mm-mm. Nah, sebelum aku sampai ke SD aku tuh aku harus ngelewatin 4 SD dulu. Wow. Nah, itu kan pagi-pagi tuh. Nah, kalau misalnya aku ngelewatin pas 4 SD itu kan pasti rame ya, kayak Iya, betul. banyak anak-anak di situ. Nah, itu selama di perjalanan tuh kayak dibully karena kulitnya hitam gitu kan, Waduh. diteriakin sama itu tadi kan geng-geng cewek-cewek Iya. gitu, kayak gitu. Aku sampai ngelewatin kayak jalan tikus, jalan yang biar nggak ada mereka, tapi Menghindarin mereka iya, gitu. tetap aja ketemu. Oh. Jadi ya udah lah. iya. Itu udah masuk rasis dong Iya. berarti. Iya. Iyalah, Sampai separah itu ya berarti Iya. di SD lo padahal. Iya, anak SD sampai bawa-bawa kita kan fisik nggak gitu tahu loh. apa-apa gitu loh. Iya, Iya. betul. Apalagi kayak anak SD tuh cenderung kayak ya udah gitu, nggak Iya, memperhatikan betul. perawatan juga nggak sih? Kayak Kita wajar masih aja lah. main-main anak gitu Iya, ya. masih main Masih panas-panasan. Santai aja dong, jangan bawa-bawa fisik gitu lah. Emang rawan sih, karena mungkin juga transisi dari masa anak-anak ke remaja kan, jadi Emosinya ya. mereka itu biasanya nyari jati diri Iya, Betul. betul. gitu. Setuju sih. Biasanya. Terus dampaknya gimana? Ada nggak yang kamu rasain kayak mungkin iya. insecure atau gimana? Kalau dari dampak jujur iya takut ketemu lagi sama orang itu. Kalau besoknya aku udah kayak kepikiran aduh ini gimana kalau misalnya ketemu mereka lagi, Cemas, diajak lagi was-was ya. gitu ya. Kayak gitu, sempet kayak gitulah ya. Jadi, cemas, takut buat ketemu orang. Tapi lo tetap berangkat sekolah kan? Tetap Ini Siapa guys tahu dicontoh. Ini baru. Sekolah nomor 1. Betul. tetap berangkat sekolah kok. Emang aku diemin terus lama kelamaan juga mereka diem juga. Ya capek lah ya. Iya, mungkin capek karena nggak ditanggepin juga. Iya bener banget, kasus pelaku bullying itu sebenarnya emang caper guys. Iya. Bener. Jadi kayak dia pengen Setuju. ditanggapi gitu Retweet. loh. Dia alangkah baiknya ya udah diemin aja kalau misalnya dibully. Ntar juga mereka capek sendiri nggak sih? Semakin ditanggepin tuh kadang mereka semakin puas, semakin suka. Ah, berarti bener nih sasarannya Iya, betul. gitu kan. Tapi beda lah ya kalau misalnya bawa kekerasan fisik gitu. Kalau itu Ya, jangan, kalau itu kita ya, jangan kita diem harus aja. speak up. Kalau itu jangan diem aja sih. Harus pick up. Bener banget ya. Karena bullying itu bisa jadi ke pembunuhan. Iya, Benar, betul. benar. Beberapa kasus yang orang dibully sampai Iya, meregang nyawa gitu Iya, kan, itu betul. bener-bener parah banget Dan itu bahaya banyak loh kasus kayak Iya, gitu. banyak banget. banget. Dan anak-anak itu kan dilindungi undang-undang ya, jadi kita Iya, benar. bingung juga gimana cara ngatasinnya. Nah, ini juga mungkin apa namanya? Ini harus perlu di aware lagi ya teman-teman, kalau misalnya di lingkungan sekolah itu tuh masih banyak banget kasus-kasus bullying, dan jangan sampai diterusin lah, soalnya takut banget jadi lebih parah Iya. atau depresi korbannya sampai sampai bunuh diri. Iya, Nah, betul. bener banget. Beberapa Itu kalau kasus bisa jangan ada lagi di tahun-tahun berikut. Betul. Betul. Gitu. Karena tadi udah sharing-sharing pengalaman kalian gitu tentang bad school memories.
kayaknya giliran aku nggak sih? Wow, apa itu? Ada apa Oh, ya? saya punya cerita ya guys. Iya, Oh. pengen juga, Apa pengen tuh? juga cerita. Apa nih? Boleh dong. Feel. Jadi mungkin kalau bad school memories kalian itu adalah menjadi Korban. korban bullying, Bullying. guys. Oh. Dulu aku pribadi sempat jadi pelaku Oh my bullying. God. Aduh, Kok Kamu bisa? diam-diam menghanyutkan ya. Tidak, maaf Kok bisa? banget. gimana tuh ceritanya? Oke, kita cerita ya. Jadi itu tuh ya SMP lah gitu teman-teman. SMP Lagi-lagi biasa. SMP ya? Lagi-lagi Iya, SMP. kayak masih tengil, masih Iya, kayak betul. ngerasa kayak gitu. Nah, salah pergaulan lah gitu. Oh. Akhirnya aku ikut di geng-geng yang kayak ya itu suka ngejekin orang, suka banget ngebully wow. orang, ngata-ngatain orang gitu. Sebenarnya emang bener banget tadi cari sensasi perhatian. kan? Heeh. Cari muka lah Betul. pokoknya. Kita pengen kayak di notice aja sama mereka gitu, kayak notice aku dong gitu. Karena emang masih tengil gitu Iya, betul. kayaknya. Bener banget tadi Iya kan? peralihan masa Heeh. dari anak-anak ke remaja Remaja. gitu. Sebenarnya ini aku tidak menormalisasi ya guys. Bener banget, nggak boleh Tidak ya. menormalisasi Jangan Boleh. ditiru kayak guys. kan ini emosinya masih labil ya, nggak gitu. Maka dari itu karena kita emosinya masih labil, nah ini nih peran orang tua tuh juga Betul, perlu loh Bener teman-teman. banget orang tua. Orang tua tuh berperan penting. Jadi orang tua itu kan guru kita di rumah gitu. Iya, betul. Walaupun kita menghabiskan waktu lama di sekolah gitu, tapi kan kita tetap menghabiskan waktu itu sama orang tua Iya, gitu. Dan orang betul. tua itu yang memantau kita yang 24/7 kan maksudnya. Iya, betul. Jadi Peran peran utama iya bener gitu. banget. Makanya emang harus diawasi banget. Betul. Iya. Edukasi dari kecil, Kecil hal-hal banget, yang ya. salah, hal-hal yang benar gitu. Jangan dinormalisasi kayak masih kecil nggak apa-apa Iya. gitu. Jangan gitu. Tapi ya orang tua yang kayak gitu. Iya, Iya, betul masih banget. banyak loh. Tapi kadang ada tahu misalnya nih anaknya di depan orang tuanya ini kayak baik gitu. Cuman perilaku di luar itu mungkin berbeda lagi gitu. Itu gimana? Kalau itu memang jadi ya mungkin karena lingkungannya ya Oh iya, bisa betul sih. jadi. Jadi Benar. di rumah kelihatan baik-baik aja gitu. Terus di di luar gitu dia akhirnya menjadi pelaku bullying tanpa sepengetahuan orang Iya, tuanya. Bener Itu banget. bisa banget terjadi. Di rumah kelihatannya kayak Iya. enggak, anak saya mah kalem-kalem aja gitu kan. Ke bawah temen berarti ya? Iya, Iya. pergaulan itu bener-bener mempengaruhi banget. berpengaruh Iya, banget sih, teman-teman. pergaulan. Begitu. Makanya kita juga harus terbuka sama Betul. Iya, orang tua. betul. Orang tua juga harus. Orang tua juga harus lebih Iya. merangkul Iya, anak-anaknya merangkul gitu. Orang tua tuh jangan takut untuk mengedukasi lah ya. Dia Betul. biar lebih aware lagi sama kondisi anaknya kayak Yes. gitu. Betul sekali. Nah, karena tadi kita udah share pengalaman, kalian bisa lah dengar-dengar cerita dari kita tadi, bisa lah menyimpulkan sendiri gitu. Kalau misalnya emang banyak banget kasus bullying di lingkungan sekolah, bahkan 3 ini mengalami gitu. Betul. Saya juga, cuman saya pelakunya gitu. Salah Aku jalan. pergaulan ya. Salah Aduh, jalan. iya. Tapi tenang aja guys, aku udah taubat kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Bagus, masya ya Allah. Allah. Karena emang kayak ya udah lama-lama capek juga. Terus kadang tuh ngerasa bersalah gitu loh teman-teman. Habis ngelakuin itu kayak, aduh ini kayaknya kelewatan deh gitu. Kayaknya, waduh kayaknya udah nggak boleh nih kayak gini tuh. Ini bener-bener salah gitu. Jadi Akhirnya lo berhenti jadi Minta pelaku maaf. itu kelas berapa? kayak lebih ke masa-masa tengil tuh kayak 7-8 lah. Sebenarnya tobat mau ke SMA soalnya ya. Iya lebih ke UN gitu kayaknya. Tobat. Masya Allah, tobat dulu gak sih gitu. Fokus ujian ya. Iya. Tapi gak kok teman-teman, tobat sampai sekarang kok. Alhamdulillah. Masya Alhamdulillah Allah, dong. bener banget. Karena tadi kita udah sharing-sharing, emang ternyata secomplicated itu ya masa-masa sekolah. Bener-bener banyak juga kenangan-kenangan buruk. Tapi ya udah buat pengalaman gak sih Iya, guys? betul, Buat betul cerita banget. juga, buat diceritain ke kalian dan turun temurun nanti buat anak-anak kita, Iya. cucu-cucu kita, biar bisa dengar pengalaman kita seputar bad school memories. Jadiin motivasi gitu lah. Iya, jadi untuk motivasi berubah untuk jadi memperbaiki lebih diri lagi. baik gitu. Betul banget. Kayaknya udah kita di Oke. akhir perbincangan di Tiba-Tiba Podcast episode pertama ini. Makasih ya teman-teman, makasih. udah jauh-jauh dari Lampung, Pemalang, Bogor. Ya, terima kasih juga ya udah ngundang kita nih. Iya, excited banget sih, sumpah. bener-bener. Tiba-tiba podcast Tiba-tiba ini. podcast. Tiba-tiba ngundang, tiba-tiba podcast. Iya. Iya, tiba-tiba jadi pelaku bullying. Salah. Salah, Nggak tidak boleh. Nggak boleh. Oke, terus makasih juga buat kalian yang udah nonton di episode pertama Tiba-Tiba Podcast. See you in the next episode. Bye-bye. Bye. Makasih.